Halo sahabat channel Lansia Sehat. Coba bayangkan, di halaman rumah ada pohon kecil dengan daun hijau kecil-kecil, tumbuh liar, sering dipotong karena dianggap mengganggu pemandangan. Tidak jarang, kita mengabaikannya. Namun siapa sangka, daun yang tampak sederhana itu menyimpan kekuatan alami yang tidak main-main. Tanaman itu adalah kelor. Mungkin bagi sebagian dari kita, kelor hanya dikenal sebagai tambahan dalam sayur bening atau daun untuk tradisi tertentu. Tidak lebih. Tetapi sahabat channel Lansia Sehat, ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Di balik kesederhanaannya, daun kelor adalah gudang nutrisi dan obat alami yang telah digunakan ribuan tahun, namun seringkali terabaikan hanya karena bentuknya yang terlalu biasa. Mengapa bisa begitu? Mengapa sesuatu yang luar biasa malah sering dipandang sebelah mata? Mari kita telusuri pelan-pelan. Banyak dari kita tumbuh di desa atau kota kecil yang dikelilingi tumbuhan liar. Di antaranya, kelor menjadi pemandangan biasa. Karena sering terlihat, ia menjadi tidak istimewa. Kita tidak diberitahu bahwa tanaman yang kita injak-injak itu justru lebih hebat dari suplemen mahal. Kita tidak disadarkan bahwa kelor mengandung zat yang bisa membantu tubuh kita tetap kuat, bahkan di usia senja. Kesalahan umum yang terjadi adalah karena kita terlalu terbiasa. Apa yang biasa di mata kita, dianggap tidak penting. Sama seperti air. Kita baru sadar pentingnya air ketika tubuh mulai dehidrasi. Begitu pula kelor, kita baru mulai mencari tahu manfaatnya ketika kesehatan mulai menurun dan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Apalagi, di usia lansia seperti kita, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Tulang mulai rapuh, sendi mulai ngilu, daya tahan menurun, mata tidak sejernih dulu, dan pikiran sering pelupa. Saat itulah kita mulai bertanya-tanya, adakah tanaman alami yang bisa membantu memperbaiki keadaan? Padahal jawabannya mungkin ada di pekarangan sendiri, tumbuh diam-diam tanpa kita beri perhatian. Daun kelor. Tidak hanya di Indonesia, kelor pun dulu dianggap biasa di berbagai negara tropis lainnya. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, penelitian demi penelitian mulai mengangkat fakta mengejutkan tentang kelor. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, secara terbuka menyebutnya sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Bukan tanpa alasan. Tanaman ini mampu memberi nutrisi lengkap, menyembuhkan luka, melawan infeksi, hingga membantu mengatasi berbagai penyakit degeneratif. Tetapi ironisnya, masih banyak orang tua kita yang tidak tahu dan generasi setelah kita pun nyaris melupakannya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena selama puluhan tahun, informasi yang beredar lebih banyak tentang obat kimia, suplemen buatan pabrik, atau makanan impor. Kita jadi berpikir bahwa yang berasal dari luar negeri pasti lebih bagus. Sementara tanaman seperti kelor, yang akarnya tumbuh di tanah kampung sendiri, dianggap hanya pelengkap makanan. Inilah yang menyebabkan banyak lansia tidak pernah merasakan manfaat penuh dari kelor. Padahal, bila kita gali lebih dalam, kelor justru memiliki kandungan kalsium 5 kali lebih tinggi dari susu, zat besi 3 kali lebih banyak dari bayam, dan vitamin C 7 kali lipat lebih tinggi dari jeruk. Lalu mengapa tidak banyak yang tahu? Karena informasi ini tidak sampai ke desa-desa, tidak diajarkan di sekolah dasar, dan tidak disampaikan oleh media dengan cukup serius. Hal lain yang menyebabkan kelor diremehkan adalah karena bentuknya. Daunnya kecil, mudah rontok, dan tampaknya rapuh. Tapi sahabat channel Lansia Sehat, bukankah tubuh kita juga terlihat rapuh seiring bertambah usia? Namun jiwa kita tetap kuat. Begitu pula kelor. Di balik daunnya yang mungil, terkandung kekuatan yang sanggup menutrisi tubuh, menguatkan sel, dan menyembuhkan luka. Kini, semakin banyak dokter herbal dan ilmuwan dari universitas ternama yang mulai membuka mata. Mereka tidak lagi memandang kelor sebagai tanaman kampung biasa, melainkan sebagai solusi potensial untuk masalah kesehatan modern. Bahkan ada rumah sakit yang mulai menggunakan kelor dalam pengobatan pasiennya, terutama pasien lansia yang mengalami gangguan sistem imun atau kekurangan gizi. Sebagai contoh, di India dan Afrika, kelor digunakan untuk memerangi malnutrisi. Daun kelor kering dijadikan bubuk, lalu dicampurkan ke makanan bayi dan lansia. Hasilnya, berat badan meningkat, daya tahan tubuh membaik, dan angka kematian karena kekurangan gizi menurun drastis. Indonesia bisa saja mengikuti langkah serupa, asal kita semua mulai peduli dan tidak lagi meremehkan keberadaan tanaman ini.
Penting untuk kita, sahabat channel Lansia Sehat, menyadari bahwa kelor bukan sekadar daun sayur. Ia adalah simbol dari kesederhanaan yang menyembuhkan. Sama seperti tubuh kita yang mungkin tidak lagi muda, tapi masih bisa kuat jika diberi asupan yang tepat. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, mari kita tarik satu kesimpulan penting. Bukan kelor yang kurang manfaat, tapi manusialah yang kurang tahu. Dan tugas kita adalah membuka kembali mata dan hati untuk menerima anugerah alam yang dulu kita anggap sepele. Di bab selanjutnya, kita akan telusuri lebih dalam. Apa sebenarnya isi dari daun kelor ini hingga disebut miracle tree oleh dunia? Kandungan apa saja yang membuatnya begitu istimewa bagi lansia? Yuk, kita lanjutkan bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menyadari betapa seringnya kita meremehkan kelor hanya karena tampilannya yang sederhana, sekarang saatnya kita membuka lembaran berikutnya. Di bab ini, kita akan mengupas isi dari daun kelor itu sendiri. Kita akan mengenalnya bukan sebagai daun kecil yang sering dijadikan pelengkap sayur bening, tapi sebagai gudang zat gizi yang tidak main-main kandungannya. Dan setelah memahami ini, semoga kita bisa lebih menghargai apa yang selama ini tumbuh diam-diam di pekarangan kita sendiri. Bayangkan satu lembar daun kecil. Lalu bayangkan sebutir kapsul multivitamin yang biasa dibeli di apotek. Lalu bandingkan, ternyata lembar daun kecil ini mengandung lebih banyak manfaat daripada kapsul tersebut. Kelor bukan sekadar tumbuhan, tapi sumber nutrisi super yang alami. Penelitian modern telah membuktikan bahwa daun kelor kaya akan lebih dari 90 jenis nutrisi penting dan lebih dari 40 jenis antioksidan. Itu belum termasuk kandungan antibakteri, anti peradangan, hingga senyawa yang membantu regenerasi sel tubuh. Mari kita telusuri satu persatu zat luar biasa dalam kelor ini, dimulai dari yang paling relevan untuk tubuh lansia. 1. Kalsium tinggi untuk tulang kuat. Kelor mengandung kalsium dalam jumlah 5 kali lipat lebih banyak dari susu sapi. Ya, sahabat channel Lansia Sehat, jika tulang kita mulai keropos, jika sendi mulai ngilu saat bangun tidur, maka kelor bisa menjadi penolong alami. Tidak perlu takut laktosa atau alergi susu, karena kelor memberi asupan kalsium murni dari alam. Kalsium ini sangat penting untuk mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah risiko patah tulang yang umum terjadi pada usia lanjut. 2. Vitamin A untuk penglihatan dan imunitas. Mata mulai kabur? Tidak bisa melihat dengan jelas saat cahaya redup? Kelor punya jawabannya. Dengan kandungan vitamin A yang 7 kali lebih tinggi dari wortel, kelor memberi nutrisi langsung ke sel retina, menjaga kejernihan penglihatan, dan juga memperkuat sistem imun tubuh. Mengingat vitamin A juga membantu sel darah putih bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi. 3. Vitamin C tinggi sebagai antioksidan alami. Daun kelor menyimpan vitamin C 7 kali lipat lebih tinggi dari jeruk. Vitamin ini sangat penting untuk pembentukan kolagen, mempercepat penyembuhan luka, memperkuat daya tahan tubuh, dan mencegah peradangan. Antioksidan yang terkandung dalam vitamin C membantu menetralisir radikal bebas yang mempercepat proses penuaan dan memperburuk penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. 4. Zat besi yang lebih tinggi dari bayam. Banyak lansia yang sering merasa cepat lelah, lemas, dan pusing. Salah satu penyebab umum adalah kurangnya zat besi yang dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein pembawa oksigen dalam darah. Daun kelor mengandung zat besi 3 kali lipat lebih banyak dari bayam. Artinya, kelor mampu membantu mengatasi anemia secara alami tanpa harus bergantung pada suplemen kimia. 5. Magnesium dan kalium untuk jantung dan saraf. Magnesium dalam kelor membantu memperlancar sinyal saraf dan mengurangi kram otot, sementara kalium sangat baik untuk menjaga irama jantung tetap stabil dan menurunkan tekanan darah. Kedua mineral ini penting bagi lansia yang sering mengalami jantung berdebar atau tekanan darah tidak stabil. 6. Protein nabati lengkap. Kelor juga merupakan sumber protein lengkap. Ini berarti mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, sebuah keistimewaan langka dari tumbuhan. Protein ini mendukung perbaikan jaringan tubuh yang mulai melemah akibat usia, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kekuatan otot, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia untuk tetap bergerak aktif. 7. Quercetin dan chlorogenic acid, senyawa anti penuaan. Quercetin adalah senyawa antioksidan kuat yang menurunkan tekanan darah dan melawan inflamasi.
Chlorogenic acid membantu menurunkan kadar gula darah dengan cara memperlambat pelepasan glukosa setelah makan. Kombinasi keduanya menjadikan kelor sebagai pelindung alami dari penuaan dini dan penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. 8. Fitonutrien yang menetralkan racun. Kandungan fitonutrien dalam kelor bekerja sebagai penyeimbang internal. Ia membantu tubuh menetralkan racun, membersihkan darah, dan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat zat berbahaya dari makanan atau lingkungan. Ini menjadikan kelor sebagai salah satu detoksifikasi alami paling efektif untuk usia lanjut. 9. Antiinflamasi alami. Kelor juga mengandung senyawa isothiocyanate yang dikenal mampu melawan peradangan dalam tubuh. Bagi sahabat channel lansia sehat yang menderita penyakit sendi seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis, konsumsi kelor secara teratur dapat membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan secara signifikan. 10. Antibakteri dan antivirus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki efek mematikan terhadap bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella, serta beberapa jenis virus. Di usia lanjut di mana daya tahan tubuh melemah, perlindungan ini sangat berharga. Setelah mengetahui semua ini, kita jadi mengerti mengapa dunia mulai menyebut kelor sebagai tanaman ajaib. Namun yang lebih penting dari semua data itu adalah bagaimana kita, terutama yang sudah masuk usia lansia, bisa memanfaatkan kelor ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu langsung bergantung pada obat-obatan kimia yang efek sampingnya seringkali merusak ginjal atau hati. Kita bisa memulai dari dapur sendiri, dari daun kelor segar yang direbus atau dikeringkan. Perlu diingat, sahabat channel lansia sehat, tubuh kita adalah anugerah. Dan alam telah menyediakan banyak cara untuk menjaganya tetap sehat, asal kita mau mengenali dan memanfaatkannya dengan bijak. Kelor adalah salah satunya. Setelah mengetahui kandungannya, tentu kita mulai penasaran. Apa yang akan terjadi pada tubuh lansia jika rutin mengonsumsi kelor? Apakah benar kelor bisa membuat tubuh jadi lebih kuat dan tidak gampang sakit? Di bab berikutnya, kita akan telusuri satu demi satu manfaat kelor terhadap daya tahan tubuh, terutama bagi kita yang sudah tidak muda lagi. Setelah kita menyadari betapa luar biasanya kandungan daun kelor, sekarang tiba waktunya kita masuk pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa dampaknya bagi daya tahan tubuh, khususnya bagi sahabat lansia yang tubuhnya sudah tidak sekuat dulu? Mari kita mulai dari satu kenyataan sederhana. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita melemah. Sel-sel imun tidak lagi bekerja seefisien saat muda. Tubuh lebih mudah terserang penyakit. Luka lebih lama sembuh. Flu yang dulunya ringan, kini bisa menjadi serius. Hal ini bukan kesalahan siapa-siapa, melainkan bagian alami dari proses penuaan. Namun, itu bukan berarti tidak ada harapan. Justru disinilah kelor menunjukkan peran pentingnya sebagai pelindung alami tubuh lansia. Pertama, mari kita pahami bagaimana sistem imun bekerja. Tubuh memiliki pasukan pertahanan bernama sel darah putih. Mereka bertugas menyerang bakteri, virus, jamur, dan zat asing lain yang berbahaya. Tapi agar bisa bekerja maksimal, sel darah putih membutuhkan dukungan gizi yang cukup, terutama antioksidan, vitamin, dan mineral. Dan seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, kelor mengandung semuanya, bahkan dalam jumlah yang melimpah. Vitamin A dalam kelor, misalnya, tidak hanya baik untuk mata, tapi juga penting dalam memperkuat sel epitel yang melapisi organ-organ tubuh dan menjadi garis pertahanan pertama dari serangan infeksi. Sel-sel ini menjaga agar kuman tidak menembus lapisan kulit atau organ pernapasan. Kemudian ada vitamin C, yang mendukung produksi sel darah putih baru. Vitamin ini juga meningkatkan efektivitas sel fagosit, yakni sel imun yang memakan kuman. Konsumsi kelor secara rutin akan membantu lansia memiliki lebih banyak pasukan imun yang aktif, sehingga tubuh lebih siap menghadapi penyakit. Tak hanya itu, kelor juga mengandung seng, zinc, meskipun dalam jumlah sedang. Zinc sangat penting dalam membentuk struktur protein dan membran sel imun, serta mempercepat penyembuhan luka. Dalam banyak kasus, lansia yang mudah terkena infeksi atau sariawan berkepanjangan ternyata kekurangan zinc dalam tubuhnya. Lalu ada senyawa isothiocyanate dalam kelor yang bekerja sebagai antiinflamasi. Dalam dunia medis, inflamasi atau peradangan sering menjadi akar dari banyak penyakit kronis seperti radang sendi, jantung, dan bahkan kanker. Inflamasi yang tidak terkendali bisa membuat sistem imun menyerang tubuhnya sendiri.
Nah, kelor membantu menyeimbangkan sistem imun agar tetap aktif tapi tidak berlebihan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita juga perlu bicara tentang radikal bebas. Ini adalah molekul jahat yang bisa merusak sel sehat dan mempercepat proses penuaan. Tubuh sebenarnya punya sistem antioksidan sendiri, tapi seiring usia, produksinya menurun. Nah, kelor dengan kandungan flavonoid, polifenol, dan vitamin E memberi tambahan pertahanan dari luar, membantu tubuh melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Dalam konteks nyata, lansia yang rajin mengonsumsi kelor menunjukkan beberapa perbaikan signifikan. Di antaranya, lebih jarang terkena flu atau infeksi saluran pernapasan. Luka kecil lebih cepat kering dan tidak mudah infeksi. Merasa lebih segar dan bertenaga di pagi hari. Tidur lebih nyenyak, karena tubuh tidak sibuk melawan inflamasi tersembunyi. Bahkan, beberapa lansia yang awalnya sering mengalami sariawan, bibir pecah-pecah, atau batuk berkepanjangan mulai merasa keluhan itu berkurang setelah mengonsumsi kelor secara teratur. Tentu saja, kelor bukan obat ajaib yang langsung menyembuhkan. Tapi sebagai bagian dari pola hidup sehat, ia memberi fondasi kuat bagi sistem pertahanan tubuh untuk bekerja dengan optimal. Yang menarik, sahabat channel Lansia Sehat, daun kelor juga bisa membantu mengatur respons stres tubuh. Ketika tubuh mengalami stres, baik fisik maupun mental, kadar hormon kortisol meningkat. Kortisol yang tinggi dalam waktu lama bisa menekan sistem imun. Nah, adaptogen alami dalam kelor membantu menstabilkan kadar kortisol sehingga tubuh tidak terlalu cepat kelelahan dan lebih siap menghadapi tekanan sehari-hari. Kita bisa mengambil pelajaran dari masyarakat di beberapa wilayah Afrika dan India, di mana kelor telah digunakan secara tradisional untuk memperkuat ketahanan tubuh menghadapi musim penyakit, seperti saat musim hujan atau ketika wabah menyebar. Mereka tidak menunggu sakit dulu baru mencari kelor. Sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai bagian dari makanan harian. Kebiasaan ini seharusnya bisa ditiru oleh kita di Indonesia, terutama oleh para lansia yang tubuhnya mulai rentan. Kelor bukan lagi pilihan alternatif ketika sudah sakit, tapi harus menjadi perlindungan harian yang memperkuat benteng tubuh kita dari dalam. Dan satu hal penting, kelor tidak membuat tubuh tergantung seperti obat-obatan kimia. Justru sebaliknya, ia membantu menormalkan fungsi organ tubuh sehingga sistem imun bisa bekerja alami. Ini sangat penting bagi lansia, karena kita tidak ingin tubuh kita hanya kuat sementara, lalu melemah kembali setelah berhenti konsumsi sesuatu. Namun tentu saja, agar manfaat kelor bisa benar-benar terasa, pola makan dan gaya hidup juga harus dijaga. Tidak bisa hanya mengandalkan kelor, tapi tetap merokok atau sering makan gorengan. Kelor akan bekerja maksimal jika tubuh diberi kesempatan, dengan cukup tidur, cukup minum air putih, dan membatasi konsumsi makanan ultraproses. Setelah memahami ini semua, pertanyaannya adalah, apakah manfaat kelor hanya sebatas memperkuat daya tahan tubuh? Tentu tidak. Masih banyak sisi luar biasa dari kelor, terutama dalam membantu menjaga kekuatan tulang dan sendi, yang menjadi masalah utama lansia sehari-hari. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, bagaimana kelor bisa membantu menjaga struktur tulang, mengurangi nyeri sendi, dan mencegah pengeroposan tulang secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, mari lanjutkan langkah ini. Karena tubuh yang kuat adalah kunci hidup yang tetap mandiri dan bahagia di usia lanjut. Setelah mengetahui bahwa kelor mampu memperkuat daya tahan tubuh secara alami, kini kita beralih pada persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan lansia, tulang yang melemah dan sendi yang mulai nyeri. Sahabat channel Lansia Sehat, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi mampu menyerap kalsium sebanyak dulu. Produksi kolagen juga berkurang. Padahal, dua hal inilah yang menjadi fondasi utama kekuatan tulang dan kelenturan sendi. Maka tak heran, banyak lansia mengalami pengeroposan tulang atau dikenal sebagai osteoporosis, serta nyeri sendi yang mengganggu aktivitas harian. Lalu, apa peran kelor dalam semua ini? Mari kita mulai dari kandungan kalsiumnya yang sangat tinggi. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung sekitar 185 mg kalsium. Ini berarti, mengonsumsi kelor secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan harian akan mineral penting ini tanpa harus selalu bergantung pada susu atau suplemen kalsium dari apotek. Yang lebih menarik lagi, kelor tidak hanya memberikan kalsium, tapi juga menyediakan magnesium dan vitamin K,
dua unsur penting yang berperan dalam penyerapan kalsium ke dalam tulang. Tanpa magnesium, kalsium hanya akan beredar dalam darah tanpa sempat masuk ke struktur tulang. Sementara vitamin K membantu mengaktifkan osteocalcin, yaitu protein khusus yang berfungsi menambatkan kalsium pada jaringan tulang. Disinilah keunggulan kelor dibandingkan sumber kalsium lain. Bukan hanya menyediakan zatnya, tetapi juga mendukung penyerapannya. Kombinasi ini menjadikan kelor sebagai solusi alami untuk memperkuat tulang dan mencegah pengeroposan, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita di usia lanjut. Namun masalah lansia bukan hanya pada kekuatan tulang, tapi juga sendi yang kaku dan sering terasa nyeri. Rasa sakit ini bisa berasal dari berkurangnya cairan pelumas sendi, peradangan, atau kerusakan jaringan tulang rawan akibat usia dan tekanan berulang. Kabar baiknya, kelor juga mengandung senyawa antiinflamasi seperti isothiocyanate dan flavonoid yang telah terbukti membantu mengurangi peradangan pada sendi. Senyawa ini bekerja dengan cara menekan produksi enzim pemicu nyeri seperti COX-2 yang seringkali meningkat saat terjadi peradangan kronis pada persendian. Bahkan dalam beberapa penelitian herbal, konsumsi ekstrak daun kelor selama beberapa minggu menunjukkan efek yang mirip dengan obat antiinflamasi ringan, tetapi tanpa efek samping pada lambung atau ginjal. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengeluh lambung perih setelah minum obat penghilang nyeri. Lebih dari itu, kelor juga mengandung asupan alami kolagen dari prolin dan glisin, yaitu dua asam amino penting yang diperlukan tubuh untuk membentuk jaringan ikat dan menjaga elastisitas sendi. Dengan kata lain, kelor membantu tubuh kita memelihara sendi dari dalam, bukan hanya meredakan gejala, tapi memperbaiki kondisi dasarnya. Sahabat channel Lansia Sehat, bayangkan betapa berharganya ini. Jika sebelumnya Anda sulit berjalan jauh karena lutut nyeri, atau merasa sendi pinggang kaku saat bangun pagi, maka mengonsumsi kelor secara konsisten bisa membawa perubahan nyata. Beberapa lansia yang telah mencobanya melaporkan bahwa dalam waktu 1-2 bulan, rasa sakit berkurang, pergerakan menjadi lebih ringan, dan mereka bisa kembali menjalani aktivitas seperti menyapu halaman, berkebun, atau sekadar berjalan santai di pagi hari. Namun tentu saja, kelor bukanlah sulap. Ia tidak bekerja dalam semalam. Tapi jika diberikan waktu dan dijadikan bagian dari gaya hidup sehat, manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang. Apalagi jika dikombinasikan dengan peregangan ringan setiap hari dan memperbanyak minum air putih. Yang juga perlu diketahui, kelor bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Daun segar yang direbus sebentar sebagai sayur. Bubuk kelor kering yang bisa dicampur ke dalam bubur atau teh. Kapsul herbal alami dari produsen terpercaya. Semua bentuk ini memiliki efek yang serupa, asal dikonsumsi dengan teratur dan tidak berlebihan. Penting juga untuk menekankan bahwa kelor bukan pengganti obat dokter. Jika sahabat channel Lansia Sehat sedang menjalani terapi medis untuk osteoporosis atau artritis, kelor bisa menjadi pelengkap alami, bukan pengganti total. Bahkan, dalam banyak kasus, kelor membantu mengurangi ketergantungan pada obat pereda nyeri kimia. Di tengah zaman yang makin banyak menawarkan solusi instan, kelor mengajarkan kita tentang kesabaran dan keajaiban alam. Ia bekerja perlahan, memperbaiki dari dalam, dan memberi kekuatan yang alami, bukan sekadar menghilangkan gejala. Kini kita sudah mengetahui bahwa kelor tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga membantu kita berdiri lebih tegak, berjalan lebih mantap, dan menjalani hari-hari dengan lebih percaya diri tanpa harus bergantung penuh pada tongkat atau bantuan orang lain. Namun pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana kelor bisa mempengaruhi penyakit yang paling umum di usia lanjut, yaitu diabetes? Banyak lansia yang mengeluhkan kadar gula darah tinggi dan penggunaan obat seumur hidup. Apakah kelor bisa berperan di sini juga? Jawabannya akan kita telusuri di bab berikutnya, saat kita membahas secara ilmiah peran kelor dalam mengatur kadar gula darah dan membantu tubuh menghadapi tantangan diabetes dengan cara yang alami dan aman. Setelah memahami bagaimana kelor memperkuat daya tahan tubuh dan membantu menjaga tulang serta sendi tetap sehat, kini kita masuk ke salah satu masalah kesehatan paling umum di usia lanjut, penyakit gula atau diabetes. Sahabat channel Lansia Sehat, banyak di antara kita yang mungkin sudah minum obat diabetes setiap hari. Ada yang sudah belasan tahun bergantung pada metformin, ada juga yang suntik insulin secara rutin. Semua itu memang membantu menjaga kadar gula darah, namun seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Bahkan beberapa lansia mulai merasa tubuhnya semakin lemah,
ginjal mulai terganggu, atau muncul rasa kesemutan di kaki. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada cara alami yang bisa membantu tubuh mengendalikan gula darah dengan lebih halus? Disinilah Keller menunjukkan potensinya sekali lagi. Mari kita mulai dari dasar, apa sebenarnya yang terjadi saat seseorang mengalami diabetes? Tubuh kita seharusnya mampu menyerap glukosa dari makanan dan menggunakannya sebagai sumber energi. Tapi ketika pankreas tidak cukup memproduksi insulin, atau ketika sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin, glukosa akhirnya menumpuk dalam darah. Inilah yang menyebabkan gula darah tinggi. Daun kelor mengandung senyawa aktif yang telah terbukti secara ilmiah membantu mengatasi dua persoalan utama tersebut, meningkatkan sensitivitas insulin dan memperlambat penyerapan glukosa dari makanan. Salah satu senyawa yang berperan penting adalah chlorogenic acid, yang juga ditemukan dalam kopi hijau. Senyawa ini membantu menghambat enzim yang memecah karbohidrat dalam usus, sehingga penyerapan glukosa ke dalam darah menjadi lebih lambat. Ini berarti kadar gula darah setelah makan tidak melonjak secara tiba-tiba, sesuatu yang sangat penting bagi penderita diabetes. Selain itu, kelor juga mengandung isothiocyanate dan quercetin, dua antioksidan kuat yang berfungsi menurunkan peradangan dalam sel dan meningkatkan respons tubuh terhadap insulin. Dalam penelitian laboratorium, daun kelor terbukti mampu meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot, sehingga kadar gula dalam darah bisa turun secara alami. Dalam studi kecil pada manusia, lansia yang mengonsumsi bubuk daun kelor sebanyak 7 gram per hari selama beberapa minggu menunjukkan penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa dan gula darah setelah makan. Yang lebih menarik, mereka juga melaporkan peningkatan energi, tidak lagi mudah mengantuk setelah makan, dan merasa lebih segar di pagi hari. Sahabat channel Lansia Sehat, tentu kita tidak boleh sembarangan menghentikan obat dokter. Namun dengan pengawasan medis yang baik, banyak penderita diabetes yang berhasil mengurangi dosis obat mereka berkat konsumsi kelor dan perbaikan pola makan. Karena kelor tidak bekerja seperti obat kimia yang menekan gejala secara cepat, melainkan menyeimbangkan metabolisme tubuh dari dalam. Selain menurunkan gula darah, kelor juga membantu mencegah komplikasi diabetes yang sering menghantui usia lanjut. Salah satunya adalah kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal dan mata. Kandungan vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten dalam kelor bertindak sebagai antioksidan yang melindungi dinding pembuluh darah dari stres oksidatif. Ini membantu menjaga penglihatan tetap jernih dan fungsi ginjal tetap stabil. Lalu bagaimana dengan luka diabetes yang sering sulit sembuh? Daun kelor memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang mempercepat penyembuhan luka. Dalam pengobatan tradisional, daun kelor yang ditumbuk halus sering dijadikan obat oles untuk luka kecil agar cepat kering. Bila dikombinasikan dengan konsumsi daun kelor secara rutin, tubuh akan lebih cepat memproduksi sel kulit baru dan luka menjadi lebih cepat sembuh. Selain itu, kelor juga mendukung pengaturan berat badan. Banyak penderita diabetes mengalami masalah kelebihan berat badan yang memperparah resistensi insulin. Kelor rendah kalori, tinggi serat, dan bisa menekan nafsu makan berlebihan secara alami. Serat dalam kelor juga memperlambat pengosongan lambung, sehingga kita merasa kenyang lebih lama dan tidak mudah tergoda untuk makan camilan manis. Namun yang paling penting, kelor memberi harapan baru bagi banyak lansia yang merasa sudah putus asa menghadapi diabetes. Dengan pola makan yang terkontrol, olahraga ringan, cukup tidur, dan konsumsi kelor secara rutin, banyak lansia melaporkan peningkatan kualitas hidup yang nyata. Mereka tidak lagi takut makan, tidak lagi merasa seperti terpenjara oleh penyakit, dan bisa kembali menikmati hari-hari dengan lebih tenang. Tentu saja, semua ini membutuhkan komitmen. Kelor bukan sihir, melainkan teman perjalanan sehat yang mendukung tubuh kita bekerja dengan lebih baik. Ia membantu dari belakang layar, tidak mencolok, tapi terus bekerja. Kini kita telah melihat bahwa kelor bukan hanya memperkuat daya tahan tubuh atau menjaga tulang, tapi juga membantu tubuh mengatur metabolisme secara menyeluruh, termasuk kadar gula darah. Di bab berikutnya, kita akan bahas manfaat kelor yang sering terlupakan, namun sangat penting bagi lansia, kemampuannya dalam menjaga kejernihan penglihatan dan ketajaman pikiran. Karena bukan hanya tubuh yang harus tetap kuat, tapi juga mata yang terang dan pikiran yang tetap tajam hingga usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah kita membahas bagaimana kelor membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, kini kita beralih pada dua bagian tubuh yang sangat vital bagi kualitas hidup di usia lanjut, mata dan otak. Dua organ ini sering mengalami penurunan fungsi seiring waktu, namun banyak dari kita baru menyadari saat masalah sudah cukup parah. Penglihatan mulai kabur, sulit membaca, atau tidak bisa lagi melihat jelas dalam cahaya redup. Di sisi lain, daya ingat mulai melemah, sering lupa, bahkan tidak jarang tersesat dalam pikiran sendiri. Namun seperti bab-bab sebelumnya, alam sebenarnya telah memberi kita solusi dan salah satunya adalah kelor. Mari kita mulai dari mata. Kesehatan mata sangat dipengaruhi oleh asupan vitamin dan antioksidan. Disinilah kelor memperlihatkan keistimewaannya. Ia mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari wortel. Vitamin A ini sangat penting untuk membentuk pigmen pada retina, yang memungkinkan kita melihat dengan jelas, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Tanpa cukup vitamin A, sel-sel di retina tidak bisa bekerja dengan baik, dan inilah awal dari penurunan fungsi penglihatan. Kelor juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan alami yang dikenal sebagai pelindung utama mata dari kerusakan akibat sinar biru dan radikal bebas. Senyawa ini berperan penting dalam mencegah degenerasi makula, penyakit mata yang paling umum pada lansia dan bisa menyebabkan kebutaan perlahan. Lansia yang rutin mengonsumsi kelor dalam bentuk sayur atau teh, bahkan dalam kapsul herbal yang terpercaya, melaporkan bahwa mata mereka terasa lebih segar, tidak cepat lelah saat membaca atau menonton TV, dan penglihatan lebih tajam dalam beberapa bulan. Tentu efeknya tidak langsung terlihat dalam hitungan hari, tapi dampaknya akan nyata jika dikonsumsi secara konsisten. Lalu bagaimana dengan otak? Fungsi otak sangat dipengaruhi oleh sirkulasi darah, perlindungan dari peradangan, dan asupan antioksidan yang cukup. Seiring bertambahnya usia, otak menjadi lebih rentan terhadap stres oksidatif, radikal bebas, dan peradangan kronis yang dapat menyebabkan penurunan daya ingat, sulit konsentrasi, dan bahkan demensia. Kandungan vitamin E dan C dalam kelor adalah dua antioksidan utama yang membantu melindungi sel otak dari kerusakan. Selain itu, kelor juga mengandung asam amino esensial seperti triptofan, yang merupakan prekursor serotonin, zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur suasana hati dan kestabilan emosi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan polifenol dan flavonoid dalam kelor mampu meningkatkan aliran darah ke otak, memperkuat koneksi antar neuron, dan meningkatkan kemampuan belajar serta mengingat. Ini menjadikan kelor sebagai makanan pendukung daya ingat alami yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Yang menarik, kelor juga membantu meredakan stres dan kegelisahan yang sering dialami lansia. Saat tubuh dipenuhi dengan antioksidan dan keseimbangan hormon terjaga, pikiran menjadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan suasana hati menjadi lebih stabil. Kesehatan otak bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga tentang ketenangan dan keseimbangan emosi, dan kelor berperan dalam keduanya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita tentu ingin menjalani usia lanjut dengan mata yang masih bisa menikmati pemandangan, membaca kitab, melihat wajah cucu, dan mengenali orang-orang tersayang tanpa kesulitan. Kita juga ingin pikiran tetap jernih, bisa bercerita tentang masa lalu, dan tidak tersesat dalam kebingungan. Daun kelor mungkin terlihat kecil, tapi daya dukungnya terhadap fungsi otak dan mata sangat besar. Ia bukan hanya makanan, tapi penjaga bagi dua organ yang menentukan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Perlu dicatat pula bahwa kelor bekerja lebih optimal bila dikombinasikan dengan gaya hidup sehat, tidur cukup, menjaga tekanan darah, menghindari makanan tinggi gula, dan tetap aktif secara mental. Membaca, menulis, mengobrol, dan melakukan kegiatan rohani semuanya membantu menjaga otak tetap terasah, dan kelor memberi bahan baku agar sel-sel otak bisa terus memperbaiki diri. Setelah kita tahu bahwa kelor bisa menjaga penglihatan dan fungsi otak, ada satu aspek lain yang sering dianggap sepele, tapi sangat memengaruhi kenyamanan hidup lansia, pencernaan. Banyak dari kita yang sering mengalami sembelit, perut begah, atau metabolisme yang melambat.